Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang-orang yang beriman itu orang yang meyakini dan mengimani serta mengucapkan bilisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. 3 komponen itulah syarat seorang yang disebut beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bertakwalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini sudah cukup jelas, karena Allah itu manti-manti kepada kita, maka jangan sekali-kali ketika kita sakit, kalau bisa masuk ke rumah sakit yang berlabel muslim, supaya dibimbing, di samping keluarganya juga bidang kerohaniannya biasanya memberikan motivasi, nasihat-nasihat tentang kesabaran orang sakit, memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini sangat penting ketika orang nazak itu sarakatul maut. Kita bisa membayangkan ketika seorang muslim berobat di sebuah rumah sakit non-muslim. Ketika yang nungguin itu sedang ke belakang, itu saya khawatirkan karena mereka punya misi, maka akan dibimbing dengan cara agama mereka. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan kepada kita semuanya, termasuk diri saya, ketika sakit maka sebaiknya memilih rumah sakit yang berlabel muslim. Di samping kita niati bahwa biaya yang kita berikan itu menghidupi amal usaha agama Islam. Itu penting. Siapa lagi kalau bukan dari diri kita, untuk menghidupi amal usaha yang dibangun oleh kelompok-kelompok muslim, seperti Rumah Sakit Sultan Agung, Rumah Sakit Rumani, itu baru 2. Anda bayangkan rumah sakit non-muslim itu kurang lebih 8 jumlahnya, padahal mereka minoritas. Inilah kelemahan umat Islam yang kadang-kala hal-hal yang sifatnya kecil itu dibesar-besarkan, tapi hal yang mendasar tidak dipikirkan. Membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, membangun tempat-tempat ibadah, membangun perekonomian umat Islam, itu kadang-kala tidak terpikirkan. Padahal itu justru sarana untuk beribadah, sarana beribadah, sarana dakwah. Panti bisa untuk dakwah, rumah sakit bisa untuk dakwah, sekolah bisa untuk dakwah, masjid apalagi tempat ibadah, dan sarana-sarana lain sepanjang itu membawa misi Islam, itu sebagai sarana ibadah. Kemudian ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu walkuru ni'matallahi 'alaikum il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa' hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah
Artinya Islam harus kita pegang teguh, ya. Harus kita perjuangkan, harus kita kembangkan di mana saja. Jangan merasa Islam kalau di masjid, nanti kalau di kantor, di pasar, ucapannya sudah melenceng, gerakannya sudah melenceng. Apalagi dengan teman-temannya yang tidak seakidah. Oleh karena itu, Islam harus dibawa kemana-mana. Di ke-RT-an, di ke-RW-an, di tempat mana saja harus kita membawa obor Islam. Jangan merasa malu. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya. Bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ya. Memang kita perlu menyadari pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Ya. Islam itu agama yang sangat tinggi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, al-ayah. Ya. Kalian itu adalah golongan orang-orang yang baik, ya. Khairu ummatin ukhrijat linnas, ya. Dan berislamlah artinya memperjuangkan Islam. Kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik umat. Syaratnya apa? Bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu mengajak kepada hal-hal yang baik. Artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahanil munkar, mencegah hal-hal yang tidak baik, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan harus tegas, ya, kepada tempat-tempat kemungkaran atau kemaksiatan. Jikalau kita melihat, maka perbaikilah dengan kekuasaan kita, ya. Artinya cegahlah mereka dengan kekuasaan yang ada pada diri kita. Ya. Kalau kita pejabat, ya dengan kekuasaannya. Coba Bang Anies Baswedan, saya bukan promosi presiden ya. Itu sebuah kenyataan yang benar-benar keberanian dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang seluruh umat Islam alhamdulillah mendukungnya untuk membasmi tempat-tempat kemaksiatan yang ini membahayakan bagi suatu negara. Ya. Jikalau kita diam terhadap kemaksiatan dan kemungkaran, maka azab Allah biasanya akan menimpa pada diri kita. Karena orang yang tahu, yang punya ilmu diam, ya, tidak ikut mendukung, memberanikan diri untuk membasmi kemungkaran tersebut. Ini yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, wa tu'minuna billah, ayat selanjutnya. Dan beriman kepada Allah. Beriman itu artinya apa? Artinya mengimani apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Sekaligus meyakini kebenarannya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh karena itu janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi mempersatukan hati. Sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bana ahwaikum wattaqullah, ya. Al-ayah. Ya. Di antara orang mukmin yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah di antara mereka
Dan bertakwalah kepada Allah agar mereka memperoleh rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Seseorang masuk surga itu bukan dari ibadahnya sebenarnya ya. Bukan dari ia menjauhi kemaksiatan. Itu jalannya saja, tetapi hakikatnya adalah rahmat Allah ya. Seseorang dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka, itu hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang ya. Neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Ya. Kemudian ayat berikutnya 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara mereka segolongan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan atau kesenangan ya. Jadi kita betul-betul kalau ingin menjadi orang yang beruntung, maka harus mampu beramar ma'ruf nahi munkar dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga, di mana saja. Jangan merasa malu bahwa kita sebagai seorang muslim yang notabene kadangkala dicibir atau dicemooh, dijauhi ya. Kita harus tegar ya. Kemudian ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Jadi kalau Qur'annya sudah ada, hadisnya sudah ada, kok kita masih bercerai-berai. Memang kalau sudah ke arena fikih itu biasanya hal-hal yang perbedaan itu ada, tapi jangan membuat diri kita satu sama lain saling bercerai-berai. Justru perbedaan itu merupakan rahmat dan kita satukan. Kita rapatkan barisan umat Islam agar menjadi perhitungan umat lain ya. Jangan justru umat Islam mudah diombang-ambingkan, mudah dipecah belah ya. Umat Islam harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ya. Artinya tetap mentaati pada pemerintahan sepanjang itu memang mengajak kepada kebaikan. Kalau sudah kekuasaan ini melenceng dari agama kita, maka MUI atau orang yang punya pengaruh atau dewan harus menyampaikan al-haq kepada penguasa dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijak ya. Duduk bersama, bicara baik-baik, meluruskan
hal-hal yang melenceng untuk negeri ini, ya. Itulah dakwah kasih sayang kepada siapa saja, ya. Jangan bercerai-berai. Setelah keterangan yang jelas itu ada, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat, ya. Jadi kalau umat Islam hanya mempermasalahkan hal-hal yang furu, artinya yang tidak begitu penting, ya, sedangkan hal-hal yang mendasar itu masih banyak yang perlu kita selesaikan, maka yang penting kita harus mengedepankan ukhuwah di antara kita. Kemudian juga toleransi, ya, toleransi. Sebenarnya Islam itu sudah cukup toleransi, ya. Sudah cukup toleransi, ya. Ketika ada hari besar apa saja, misalnya Natal, misalnya Nyepi, ya, kita tidak mengganggu, itu sudah termasuk toleransi, ya. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, itu sudah toleransi, ya. Jadi toleransi itu tidak harus bersama-sama, ya. Kita mengunjungi mereka, ya. Kita melakukan ibadah bersama di tempat mereka, ya. Nanti sebaliknya mereka mengadakan halal bihalal bersama, ya. Itu sebenarnya kurang tepat, ya. Maka sejarahnya surat Al-Kafirun turun itu seperti itu. Dulu ketika orang-orang kafir Quraisy pernah menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau memang benar-benar umat pengayom umat, maka sekali tempo Rasul itu ibadah di tempat kami. Nanti gantian kami pun akan beribadah di tempat engkau beribadah. Maka turunlah surat Al-Kafirun itu, ya. Yang intinya agamamu bagimu dan agamaku bagiku, ya. Amalmu amalmu, amalku amalku, ya. Amalmu amalmu, amalku amalku, ya. Kan cukup jelas, ya. Jadi tidak perlu bersama-sama, ya. Bentuk toleransi itu memberikan kesempatan kepada yang lain untuk beribadah dengan baik. Kemudian ayat yang ke-106, yauma tabyallu wujuhu wa taswaddu wujuh fa amal ladzina waddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu, ya. Kan ada ayat bahwa sebenarnya ketika si jabang bayi lahir itu ada kesaksian bahwa Allah Tuhanku, ya, dan seterusnya. Tetapi setelah beriman dia menjadi orang kafir, maka ini diingatkan, ya. Pada hari itu ada wajah yang berputih berseri-seri, ya.
Sudah barang tentu seorang muslim yang komitmen dengan keislamannya, ya. Salat ia berwudu, ya, dan seterusnya, ya. Itu asar atau labut wudu itu bisa menyinari, ya, ketika di arah-arah mahsyar, ya. Lalu ketemu dengan temannya, ya. Dia tahu wajahnya peteng, ya, seperti kendi, ya. Bahwanya wajah itu kan hitam kulat, ya. Lalu orang tadi, loh, Anda kan dulu teman saya toh waktu di dunia. Mbok saya minta sinarnya. Itu dalam percakapan, ya. Di Al-Qur'an ada itu, ya. Lalu dia nggak bisa menolongnya, ya, nggak bisa memberi sinar, karena dia ketika adzan layah-layah duduk dengan enaknya, sementara orang aktif ke masjid, ya, dia hanya membiarkan begitu saja, ya, padahal dia seorang muslim, ya. Apa ada? Oh banyak, ya, di sekitar kita mungkin ada, ya. Ketika adzan dia masih layah-layah lihat TV, ya. Bahkan belum mandi, ya, lihat temannya ke musola, barangkali dia mesem barangkali, ya, mencibir dalam hatinya, ya. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang benar-benar memperoleh hidayah, ya, karena tidak semua orang begitu adzan badan kita tergerak, ya, langsung ke musola atau masjid atau tempat ibadah. Tidak semua orang seperti itu, ya. Itulah hakikat kebahagiaan, ya. Dimudahkan jalannya untuk melaksanakan kebajikan, ya. Karena Rasulullah pernah ditanya, ayyul a'malu ahabba ilallah? Amalan apakah ya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu, ya. Tepat pada waktunya. Kita dipanggil 3 hal. Pertama, ketika adzan. Kedua, ketika haji. Jangan bilang, wah saya belum dipanggil haji kok. Wong ayatnya cukup jelas ada kok, ya. Hanya kita niat apa enggak. Kalau kita sudah naruh 25,5 juta itu berarti dia sudah niat untuk haji. Kalau hanya di hati itu ya belum niat namanya, ya. Niat itu adalah nabung, ya. Langsung menaruh uang, ya. Wah besar sekali Pak. Lah itu uang titipan itu milik Allah, semuanya itu milik Allah, ya. Apa ada sejarahnya orang pulang dari haji melarat? Enggak ada, ya. Enggak ada. Saya lihat dengan teman-temannya itu pulang dari sana ya biasa saja, ya. Bahkan ada yang usahanya semakin besar, ya. Bahkan ada ayat yang ada hadis Rasulullah, barang siapa yang kaya, ya, sehat fisiknya, ada kesempatan, kok sampai ia meninggal dunia belum haji, maka kata Rasulullah tadi, matinya itu disuruh milih Majusi atau milih Nasrani, ya. Bukan disuruh milih muslim, bukan, ya. Itu ancaman saja, ya. Maka saya hanya mengingatkan kepada diri saya dan saudara-saudara semuanya, ya. Syukur bisa ke sana atau ke sana lagi, ya. Nah, kalau tidak punya dana sama sekali ya caranya sebetulnya mudah, ya. Setelah sholat subuh, zikirnya sampai matahari terbit, ya, sambil membaca Al-Quran atau zikir. Lalu di situ setelah matahari terbit, sholat 2 rakaat, sholat furuk, ya, suruf, ya.
Itu katanya pahalanya sama dengan umroh dan haji. Bahkan 2 kali Rasulullah mengakhiri sabdanya ya. Umroh dan haji. Identik itu mungkin hampir sama. Sama halnya membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama halnya seperti membaca 1 Al-Quran. Ya. Seperti itu artinya mungkin juga sama pahalanya ya. Bukan berarti kita lalu memperbanyak Al-Ikhlas ya. Yaitu baik-baik juga ya. Akan jauh lebih baik kalau bisa kita khatamkan dalam 1 Al-Quran ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian orang-orang yang wajahnya kelam tadi ya, karena dia salah memilih agama ya, maka dia di akhirat akan rugi selama-lamanya ya. Dan amalnya seperti fata morgana. Fata morgana itu kalau kita melihat jalan, misalnya di siang bolong jam-jam 12, seolah-olah nun jauh di sana ada air ya. Setelah didatangi enggak ada airnya ya. Itu sama halnya orang-orang kafir ketika beramal soleh ya. Karena salah milih agama, maka amalnya bagaikan fata morgana ya. Itulah kerugian yang sangat besar ya. Ya memang saya sampaikan apa adanya supaya kita bergembira menjadi orang muslim, sebuah keberuntungan ya, sebuah kesenangan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Memang ayat ini kadang-kala jarang untuk disampaikan, dikhotbahkan ya. Mereka kadang-kala mungkin takut dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak perlu takut ya. Al-haq harus disampaikan ya. Ya. Kemudian ayat 107, wa ammal ladzina biyallat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya ya. Orang-orang yang berwajah putih berseri ya, artinya dia mungkin banyak berwudu ya. Tidak hanya ketika akan sholat saja, tetapi ia menjaga wudunya ya. Ketika batal wudu itu akan jauh lebih baik ya. Sebab ketika di perjalanan zikir maupun membaca surat pendek, karena kita dalam keadaan suci, barangkali pahalanya beda ya, dengan orang yang sudah kentut ya, ataupun sudah batal wudunya ya. Oleh karena itu, walaupun ini kita serahkan kepada Allah yang akan menilainya, tetapi alangkah baiknya ketika kita sedang membaca zikir, doa maupun Al-Quran, sebab zikir yang mendasar itu adalah ketika kita membaca Al-Quran. Zikir-zikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim dan seterusnya, itu hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan 2 kalimat yang ringan diucapkan, bobot mizannya sangat berat, itu ada hadisnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu kalau Bapak Ibu membiasakan zikir itu ya, insya Allah timbangan kebaikannya akan jeglek keberatannya ya. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan maha terpuji
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan maha suci Allah dan maha besar Allah. Allah itu senang kalau dipuji, ya. Senang, ya. Sebab yang berhak untuk dipuji hanya Allah, ya. Kita tidak perlu memuji seseorang, ya. Seseorang yang menilai Allah, ya. Tidak perlu kita memuji, nyanjung-nyanjung, apalagi mengkultuskan seseorang. Lalu sampai minta rahmat, minta berkah, ya. Keliru. Minta berkah itu ya kepada Allah, ya. Sarananya amal soleh, ya. Amal soleh, ya. Sebab yang memberikan kebaikan itu, hidayah itu Allah, ya. Kemudian ayat 108, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam, ya. Jadi sebenarnya Allah memberikan siksa itu karena perbuatan diri seseorang, ya. Karena dia menentang, ya, menentang bahkan tidak mengimani apa yang Allah turunkan, ya. Demikianlah beberapa ayat surat Al-Imran ayat 102 sampai 107. Adapun 108-nya hanya menguatkan bahwa itulah ayat-ayat kami, kata Allah, dan kami tidak berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Yang menzalimi ya manusianya itu sendiri karena berseberangan dengan agama Allah. Itulah sebagai pengisi waktu, karena saya takut kalau tidak saya lakukan sebisa saya, ya. Sampaikanlah kata Rasulullah walaupun hanya satu ayat, ya, sesuai dengan kemampuan saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal sesuatu yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.